Dan kebetulan beberapa saat yang lalu ada 2 orang TKW asal Indonesia yang kedapatan tertangkap membawa narkoba. Nah, jadi ini ada apa yang saya maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Akhir Explore Channel. Oke, kali ini saya masih ditemani dengan 2 orang TKI kaburan. Kang Dadang, Kang Firman, TKI kaburan ya. Kang, benar itu TKI kaburan? Tidak juga. Ada motivasi kabur? Tidak? Enggak. Takut. Tidak berani. Tidak berani. Oke guys, hanya bercanda ya. Ini adalah TKI legal semuanya dan bekerja di Seidco, diberangkatkan oleh salah satu PJTKI Indonesia yang masih menurut saya reputasi baik ya. Oke, kenapa saya bercanda TKI kaburan? Karena kita akan bahas mengenai TKI kaburan. TKW atau TKI kaburan biasanya memang agak menarik untuk disimak. Ini juga berkaitan dengan beberapa komen di YouTube channel saya, maupun ada sebagian teman-teman saya waktu itu yang menanyakan mengenai, terutama sih mengenai lowongan untuk tenaga kerja wanita. Kenapa kaburan ini identiknya dengan wanita? Sebetulnya pria juga banyak ya, laki-laki ada gitu. Cuman saya lebih aware ke wanita. Kenapa? Memang banyaknya wanita, dan saya kadang nggak tega kalau ada temen yang mau memberangkatkan entah familinya atau siapa yang akan diberangkatnya tuh wanita gitu, untuk bekerja bukan di Saudi aja lah, untuk bekerja di luar intinya. Kenapa? Karena ini apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dan lain sebagainya, ya menurut saya pribadi wanita itu lebih riskan gitu ya. Dan saya juga akhirnya tidak mau terlibat dalam sebuah proses untuk membuat orang itu akan menjadi malah nanti kedepannya lebih kompleks permasalahan pribadinya ya. Mungkin teman-teman tahu, beberapa waktu lalu, belum lama, memang di sini di Saudi ini lagi marak yang namanya narkoba ya. Jadi memang 911 surtoh atau polisi ya, di sini banyak razia biasanya. Lagi sering, bahkan di khutbah Jumat pun suka dibahas masalah narkoba. Mungkin ini nggak tahu dari mana asal muasalnya, ini yang sedang disorot di sini. Dan kebetulan beberapa saat yang lalu ada 2 orang TKW asal Indonesia yang kedapatan tertangkap membawa narkoba. Nah, jadi ini ada apa yang saya maksud ya. Jujur, mungkin kalau untuk TKW ataupun TKI yang legal, sepertinya kemungkinannya sedikit ya untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena ya selain yang jelas sih, mereka akan selalu terkontrol oleh syarikah atau perusahaannya, seperti itu. Jadi yang ilegal ini kan mereka full 24 jam, 1 hari bebas ya, tidak ada yang memonitor. Dan
eh, berbeda, maksud saya berbeda dengan misalkan TKW yang legal. Mereka, mohon maaf, apalagi kalau yang orang-orangnya yang kerjanya di perumahan, di rumah 24 jam itu termonitor. Karena apa? Keluar keluar rumah pun mau buang sampah, mau belanja dan sebagainya itu dikawal. Wanita tidak boleh berjalan sendiri, pasti ada pendampingnya, yaitu orang rumah atau orang yang dipercaya dari rumah yang akan mengawal. Jadi nggak bisa jalan sendiri. Berbeda dengan TKW kaburan. Ya, kalau TKW kaburan kemana-mana bebas, full 24 jam. Ya, itulah yang akan riskannya. Jadi saya dulu pernah ditanya teman-teman, ada yang memberangkatkan saudara perempuannya untuk ke terbang, istilahnya untuk bekerja di luar negeri. Jadi saya katakan sama beliau, terus terang kalau wanita saya nggak sanggup, bukan apa-apa ya, karena yang saya tahu ya, terutama sekali untuk yang kaburan itu ya, nggak semua memang, tapi ya begitulah intinya, terlalu banyak godaan, cobaan dan sebagainya. Bayangkan di luar sendiri 24 jam, tidak ada yang ngawal, kadang-kadang pikirannya bermain sendiri, banyak hal-hal yang akan dilakukan ya. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, saya tidak mau ambil bahasa yang terlalu vulgar dan sebagainya. Dan mohon maaf juga kalau misalkan vlog ini mungkin agak menyinggung sedikit dari teman-teman yang kaburan, tapi saya garis bawahi di sini tidak semua, tapi resiko untuk melakukan hal-hal yang negatif itu cenderung lebih banyak karena godaan itu akan selalu ada. Ya, baik itu dari teman-teman, baik itu dari lingkungan luar dan sebagainya. Ya, itu yang saya maksud. Jadi ya seperti kasus tadi, mereka keluar nyari kontrakan sendiri dengan iming-iming mereka kabur itu dari majikan, akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar, dan mungkin ternyata beda dengan impiannya, akhirnya apapun dilakukan, bisnis haram lah atau apalah gitulah di luar. Itu salah satunya ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang sudah bekerja di sini, kalau bisa, kalau masih tetap dalam wadah yang legal, ya pertahankan dalam wadah yang legal. Betah tidak betah, selesaikan kontrak Anda, selesai silahkan pulang. Itu yang paling aman ya. Terus jadi jangan dengar kanan kiri lah ya. Jadi sama, bukan saja wanita, laki-laki pun, di teman saya di sini, tempat syarikat saya, kadang-kadang kemarin sempat ada yang mau, aduh kabur aja kali ya, cari yang lebih besar, cari yang lebih enak dan sebagainya. Tapi kemarin saya tanya lagi, ternyata wah nggak deh bro, mending habisin kontrak. Ya betul, saya setuju dengan hal itu. Jadi buat teman-teman, masalah gaji, masalah apapun ya, orang Sunda bilang mah jangan ngarawu kusiku gitu kan. Kita baru datang pengen gaji gede ya. Semua perusahaan saya pikir ya, ini dengan akal saya, dengan pengalaman saya juga di Indonesia, ketika kita menjadi karyawan yang baru di sebuah perusahaan, itu pasti merintis lagi dari nol, baik dari skill, walaupun kita sudah punya pengalaman ya, dari skill, dari pendapatan dan sebagainya, itu kita harus dari nol lagi. Seiring dengan kemampuan kita yang bertambah, dilirik dengan dari pihak perusahaan, mungkin ya, nanti akan pendapatan kita pun akan naik ya. Di samping itu, kalaupun kita mau cari pekerjaan sampingan, itu carilah yang memang diperbolehkan. Jadi tidak perlu ngambil langkah yang sebetulnya yang di luar ini. Karena apa? Ya saya juga gabung di salah satu grup Facebook yang isinya banyak kaburan gitu ya. Ada komen-komen yang kaburan itu sebetulnya enak, bla 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 gitu lah. Bahkan pulang pun enak. Ya, yang perlu teman-teman ketahui, yang namanya peraturan itu selalu berubah. Sekarang mau pulang mungkin masih bisa, entah 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun ke depan
ketika perubahan peraturan diberlakukan, teman-teman bisa pulang atau enggak. Jadi berpikirlah panjang sebelum melakukan tindakan. Kalau di sini teman-teman tidak betah terhadap sebuah pekerjaan, maka selesaikanlah pekerjaannya. Itu yang paling baik. Kalau perusahaannya bisa diajak ngobrol, maka berkomunikasilah dengan perusahaannya. Ya, jangan melakukan hal-hal yang bersifat ilegal. Karena sayangilah keluarga teman-teman yang ada di sana. Ya, jangan sampai nanti di sini teman-teman susah, keluarga pun di sana ikut susah. Itu. Jadi hati-hati dalam bergaul, berpikir panjang sebelum bertindak, nikmati pekerjaan. Mengenai nanti, Kang, kan nggak semua perusahaan, nggak semua bos, nggak semua atasan, nggak semua kalau di perumahan majikan itu baik. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Hari ini saya hanya menyarankan untuk tetap pada koridor yang benar, ya. Karena ketika kita benar, insya Allah pemerintah kita tidak akan tinggal diam ketika kita ada permasalahan, ya. Beda halnya kalau kita ilegal, mungkin tetap diselesaikan karena bagaimanapun kita adalah warga negara Indonesia. Tapi itu cukup merepotkan orang-orang yang bekerja di sana. Baik teman-teman, itu aja vlog hari ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang baru menemukan channel saya, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang masih setia di channel saya. Saya doakan rezekinya lancar selalu dan teman-teman bisa umroh dan ibadah haji dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.